Lisa sudah datang ke apartemen Jaden. Wanita itu masuk dengan santainya tanpa menekan bel, karena dia pun telah mengetahui password apartemen ini. Melihat tidak ada Jaden dimanapun, Lisa langsung menuju kamar pria itu. Membuka pintu dengan bibir yang tersenyum lebar. Lisa tidak tahu bahwa Gianni juga ada di apartemen ini. Klek. Pintu terbuka dan Jaden sontak melihat ke arah sumber suara. Dia kira yang datang adalah Gianni untuk mengajaknya makan siang. Tapi ternyata yang membuka pintu adalah sang kekasih. Dek. Jaden yang terkejut langsung menelan ludahnya dengan kasar. Karena tiba-tiba penyakit anehnya pun kembali menyerang. Tapi sekarang dia sudah punya cara untuk sedikit mengatasi mualnya ini. Jaden pilih untuk tidak menatap wajah sang kekasih secara intens dan hanya membayangkan Gianni saja. Sayang, panggil Lisa dengan suaranya yang mendayu merdu. Aku sudah menunggumu sejak tadi, kata Jaden. Dia bicara seperti itu tanpa melihat ke arah Lisa, hanya melirik sekilas lalu pura-pura sibuk sendiri dengan semua dokumen yang ada di tangannya. Sama seperti Gianni, Jaden juga pilih untuk mengerjakan pekerjaannya yang bisa dia lakukan di sini. Hingga waktu tak terbuang dengan sia-sia. Benarkah? Tanya Lisa, suaranya terdengar begitu antusias. Dia juga langsung duduk di samping Jaden dan memeluk lengan sang kekasih. Sengaja memeluk erat sampai Jaden bisa merasakan tubuhnya. Sungguh selama ini dia selalu ingin memiliki hubungan yang intim dengan Jaden, tapi Jaden selalu menolaknya, selalu memberikan jarak aman. Dan lihatlah sekarang, Jaden bahkan dengan perlahan melepaskan tangannya dari pelukan Lisa tersebut. Jangan begini sayang, nanti tiba-tiba ada setan lewat kita bisa lepas kendali, kata Jaden. Bibir Lisa langsung cemberut. Nanti kan kita juga akan menikah, kenapa tidak memulai semuanya dari sekarang? Tanya Lisa dengan lembut, seolah tidak menuntut padahal sangat ingin. Ayo kita keluar, ajak Jaden. Dia membereskan dokumennya dan menarik sang kekasih untuk berdiri. Jaden membawa Lisa untuk keluar dari dalam kamar itu. Dalam langkahnya, Jaden pun mengirim pesan pada Gianni. Lisa sudah datang, kamu masuklah ke kamarku diam-diam. Aku akan membawa Lisa ke dapur, tulis Jaden dalam pesan singkat itu. Gianni adalah obatnya dan harus berada di dalam kamar, jadi jika sewaktu-waktu dia butuh bantuan dia bisa langsung memeluk wanita itu di dalam kamarnya. Jika Jaden masuk ke dalam Gianni akan terlihat begitu ketara. Sementara saat ini dia dan Gianni sudah seperti pasangan yang selingkuh di belakang Lisa. Dan di dalam kamarnya sana, Gianni langsung mengerutkan dahi ketika membaca pesan dari Jaden tersebut. Ada-ada saja tingkah pria itu yang membuatnya repot. Aku tidak akan keluar, gumam Gianni, enak saja dia diperintah-perintah seperti ini. Entahlah apa maunya pria aneh itu. Sayang, kita masak pasta saja untuk makan siang ya. Tanya Jaden seraya memeluk Lisa dari arah belakang, tapi yang dia bayangkan adalah Gianni. Baiklah, aku akan buatkan pasta yang sangat enak untuk calon suamiku, balas Lisa, manis sekali ucapannya. Sampai Jaden gemas dan mencium pipinya sekilas. Aku ke kamar sebentar, pamit Jaden dan Lisa mengangguk. Lisa yang tidak merasa curiga sedikit pun langsung saja sibuk sendiri untuk menyiapkan semua bahan guna memasak pasta untuk makan siang mereka berdua. Sementara Jaden langsung melihat ponselnya dan tak mendapatkan balasan pesan dari wanita jalang itu. Tidak langsung menuju kamarnya, Jaden justru melangkah menuju kamar Gianni. Membuka pintu itu sampai Gianni terkejut dibuatnya. Apa matamu buta sampai tidak bisa membaca pesanku? Tanya Jaden, lengkap dengan kata-katanya yang kasar. Tapi belum sempat Gianni menjawab ucapannya, Jaden sudah lebih dulu menarik Gianni untuk segera keluar dari dalam kamar ini. Diam,
kata Jaiden. Dia bicara dengan suaranya yang terdengar berat. Tanpa diketahui oleh Lisa yang sedang berada di dapur, Jaiden membawa Jeannie untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah pintu kamar itu terkunci, Jaiden mendorong tubuh Jeannie hingga terpojok di balik pintu. Di sana Jaiden mengsatu umbip satu Jeannie dengan begitu kasar, mengsatu dalam-dalam obatnya sendiri. Pekik Jeannie dalam C1 tersebut, namun Jaiden tak peduli, tetap Manny 3 sap dengan begitu dalam 4 meter. Beberapa menit kemudian, Ark, Lisa, dan Jeannie pun memejamkan mata, merasakan sengatan listrik yang luar biasa, tapi lambat laun Nikem 4T itu membuat hatinya terluka. Ternyata sakit sekali saat mendengar Jaiden meneriakkan nama Lisa di ujung peni 4 tuan mereka. Jaiden menatap langit-langit kamar dengan tatapan yang kosong, merasa sangat bersalah pada Lisa tentang kenikem 4-an ini. Dan setelah Manny 4 dengan Jeannie kini dia tidak merasa mual lagi saat membayangkan kekasihnya itu. Akhirnya Jay bangkit keluar untuk menemui Lisa. Aku permisi Jay, aku akan istirahat di kamarku sendiri, pamit Jeannie. Dia berjalan dengan tubuhnya yang polos, tanpa menutup sedikitpun dia keluar dari dalam kamar itu. Malam pun tiba. Sejenak jadi terasa canggung di antara Jaiden dan Jeannie gara-gara penyatuan tadi siang. Lama-lama mereka benar-benar terlihat seperti pasangan selingkuh di belakang Lisa. Anggap saja siang tadi tidak terjadi apapun, kata Jaiden, bicara dengan suaranya yang terdengar dingin. Dia dan Jeannie kembali bertemu di dapur. Jeannie sedang membersihkan beberapa piring yang kotor miliknya siang tadi. Sementara Jaiden sedang membuat makan malam. Jaiden memang bisa memasak, dia justru lebih ahli dibandingkan Jeannie. Begitu lebih bagus. Ku harap kamu tidak akan pernah mengulanginya lagi, balas Jeannie pura-pura acuh. Dia bahkan tidak menoleh ke arah pria itu ketika bicara. Jeannie sibuk mencuci di wastafel. Aku tidak akan melakukannya jika kamu tidak menggodaku, jawab Jaiden, tidak terima jika dituduh gara-gara dialah penyatuan itu ada, padahal Jeannie terus menggoda dia. Aku tidak pernah menggoda kamu ya. Ketus Jeannie kemudian. Apa namanya jika menggunakan baju S3 sih? Lalu berkata aku menginginkannya, jawab Jaiden lagi. Dia bahkan mengulangi kata-kata Jeannie siang tadi. Jeannie yang kesal dan malu akhirnya pilih diam, dia malas bicara lagi. Cepat selesaikan pekerjaanmu, lalu makan, ucap Jaiden. Ternyata dia memasakkan untuk Jeannie juga. Meski belum benar-benar berbaikan, tapi malam ini hubungan mereka berdua nampak lebih baik daripada biasanya. Karena mulai ada komunikasi yang terjalin di antara mereka berdua. Pagi ini Lisa kembali datang ke apartemen Jaiden seperti biasa, sarapan di sana dan pergi bersama ke kantor. Jaiden juga tidak lagi merasa mual saat melihat kekasihnya itu, pikir Jaiden ini pasti gara-gara penyatuannya dengan Jeannie kemarin. Saat Jaiden dan Lisa sedang sarapan, Jeannie pun datang ke dapur juga. Sumpah, Jeannie kira tak ada siapapun di sana. Sumpah, dia tidak berniat untuk mengganggu waktu sepasang kekasih itu. Maaf, aku cuma mau ambil minum, kata Jeannie. Dia juga langsung menuju lemari pendingin. Jeannie sudah terbiasa minum air dingin daripada air biasa. Apalagi semenjak hamil, minum air putih biasa justru terasa mual untuknya. Kalau minum duduk, kata Jaiden, karena melihat Jeannie yang hendak minum dengan berdiri, bahkan masih berada di depan lemari pendingin itu pula. Mendengar perintah Jaiden yang tak bisa dia tolak, Jeannie pun langsung duduk di meja pantry, membuat Jaiden langsung geleng-geleng kepala, sementara Lisa menatap tajam. Padahal Jeannie duduk di sana karena tak ingin mengganggu Lisa,
Tapi tetap saja apapun yang dia lakukan pasti terlihat salah di mata kedua orang itu. Aku permisi, pamit Gianni. Dia pergi lebih dulu. Masalah sarapan gampang, dia bisa cari di luar. Dia benar-benar tidak punya sopan santun, ucap Lisa setelah Gianni pergi. Jaiden diam saja, tidak menanggapi ucapan kekasihnya itu. Tetap menikmati makanan di dalam piringnya. Apa kamu tidak lihat Jay? Di lehernya banyak sekali tanda merah. Kurasa dia telah menghabiskan malam yang panas dengan seorang pria. Benar-benar menjijikan. Jijik Lisa. Sementara Jaiden langsung tersedak makanannya sendiri. Uhuk. Jaiden terbatuk-batuk sampai tenggorokannya terasa sakit sekali. Ya ampun Jay, hati-hati dong, cemas Lisa yang tidak tahu apa-apa. Jaiden buru-buru mengambil minum dan meneguknya hingga habis. Tersedak begini membuat tenggorokannya terasa sangat sakit. Bukan hanya takut ketahuan, tapi Jaiden pun merasa sangat bersalah luar biasa pada sang kekasih. Sudahlah, tidak perlu membahas tentang Gianni, pinta Jaiden. Iya, maafkan aku. Lisa harusnya tidak lupa bahwa Gianni adalah satu-satunya orang yang paling tidak disukai oleh sang kekasih. Membicarakan wanita itu hanya membuat Jaiden muak. Ini minum lagi, kata Lisa dan Jaiden menurut. Dia minum lagi hingga tenggorokannya benar-benar terasa lebih baik. Di basement apartemen ini, Gianni langsung mengemudikan mobilnya dan membelah jalanan kota. Kemarin adalah hari yang begitu melelahkan baginya karena harus melayani nafsu Jaiden, jadi hari ini Gianni putuskan untuk melakukan pijat spa sejenak. Meski sibuk bukan main, tapi Gianni tidak pernah melewatkan waktu untuk memanjakan dirinya sendiri. Gianni tidak ingin stres. Selesai spa dan mendapatkan pijatan hingga tubuhnya bugar. Gianni juga pergi ke salon kecantikan, merapikan rambutnya lagi agar terlihat sempurna saat menghadiri makan malam Nyonya Lily besok malam. Jam 11 siang akhirnya semua perawatan tubuh itu selesai Gianni jalani. Dia ingin langsung pergi ke perusahaan dan makan siang di sana. Tapi sejenak langkahnya terhenti ketika hendak keluar dari salon tersebut, karena kemudian dia berpapasan dengan Daryl dan kekasih barunya. Melihat pemandangan itu Gianni tersenyum miring, lalu pilih untuk segera melewati kedua orang tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cih, jadi dia sekarang mengincar Selin, gumam Gianni. Pacar Daryl yang baru dia mengenalnya juga, bahkan tadi wajah Selin nampak canggung saat bertemu dengan dia. Seolah kepergok. Jin. Panggil Daryl tiba-tiba hingga menghentikan langkah kaki Gianni yang kini sudah berada di luar salon tersebut. Gianni berbalik dan melihat pria itu berlari menghampiri dia, datang seorang diri. Lama tidak mengetahui tentang kabarmu, ucap Daryl, dia telah berdiri tepat di hadapan Gianni. Lalu menatap nanar saat melihat leher Gianni yang penuh dengan tanda merah. Saat masih menjalin hubungan dengannya saja mereka tidak pernah bermesraan sampai seperti itu. Gianni selalu menolak jika dia ingin sentuh lebih banyak. Alasan seperti ini jugalah yang membuat Daryl terpaksa meninggalkan Gianni ketika keluarga Jonathan nyaris bangkrut. Kenapa memangnya? Lagi pula aku memang tidak mau berbagi kabar denganmu. Balas Gianni acuh. Cinta yang dulu begitu menggebu untuk Daryl kini sudah sepenuhnya mati. Karena pria ini begitu teganya meninggalkan dia dalam keadaan yang terpuruk. Jika sudah benci maka bukan hal yang mudah untuk Gianni bisa memaafkan. Maafkan aku Jin, aku bisa menjelaskan semuanya tentang waktu itu. Tidak perlu Daryl, hubungan kita sudah berakhir. Bahkan aku tidak ingin berteman. Jadi jangan menyapa aku lagi seperti ini, anggap saja kita orang asing. Setelah mengatakan itu Gianni pun langsung berbalik dan pergi dari sana. Jin. Panggil Daryl sekali lagi tapi Gianni tidak peduli.
Wanita yang kini tambah cantik itu langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari sana. Daryl bahkan sampai lupa bahwa saat ini dia datang bersama Selin. Pria itu justru mengambil ponselnya di saku celana dan menghubungi seseorang, lalu menuju mobilnya dan pergi begitu saja. Seolah tidak peduli dengan Selin yang kini berada di dalam salon. "Halo, apa Gianni mendapatkan undangan makan malam di acara Nyonya Lily?" tanya Daryl. Ternyata dia menghubungi salah satu temannya yang bekerja dengan keluarga Nyonya Lily. "Iya, Gianni dan suaminya dapat." "Oke," balas Daryl dengan bibir tersenyum miring. Meski melihat banyak tanda merah di leher Gianni, tapi entah kenapa dia merasa pelakunya bukanlah Jayden. Karena pria itu pun masih menjalin hubungan dengan Lisa, Daryl bisa mengetahui tentang fakta yang disembunyikan oleh Jayden dan Lisa ini, karena dia memiliki pertemanan yang cukup luas. Daryl jadi sangat penasaran dengan Gianni, bersama siapa kini wanita itu menjalin hubungan. Untuk mengetahui itu semua dan memiliki hubungan lagi dengan Gianni, maka Daryl berniat untuk mendekati Gianni lagi di acara makan malam itu. Malam hari di apartemen Jayden. Jayden sedang duduk di ruang tengah sehabis makan malam. Dia menyaksikan acara yang disiarkan di dalam televisi. Perhatiannya kemudian teralihkan pada seseorang yang baru saja pulang. Siapa lagi jika bukan Gianni? Jam 8 malam wanita itu baru tiba di apartemen. Jayden sontak menatap penampilan Gianni lebih lekat malam ini. Terasa ada yang berbeda. Dan ternyata letaknya ada di rambut wanita itu, jadi terlihat bergelombang dengan begitu indah. "Jay, besok malam aku akan datang ke makan malam Nyonya Lily. Kamu diundang juga kan, mau datang atau tidak?" tanya Gianni langsung. Masih berdiri dia langsung mengajukan pertanyaan tersebut. Sementara Jayden langsung mengalihkan pandangannya dan kembali menatap lurus ke arah televisi. Tapi aku tidak akan datang karena Lisa tidak diundang dalam acara itu," jawab Jayden tanpa menoleh sedikit pun ke arah Gianni. Jayden mana tahu jika Gianni langsung nyengir kegirangan, tanpa Jayden di sana akan membuatnya lebih leluasa. "Ya, itu lebih baik. Aku akan datang seorang diri," kata Gianni. Dari suaranya terlihat jelas jika dia sangat antusias tentang makan malam tersebut. Jayden cukup heran tapi dia tidak ingin tahu terlalu banyak. "Kalau begitu aku permisi," ucap Gianni kemudian lalu melenggang pergi sana dan menuju kamarnya. Jayden pun menoleh melihat punggung Gianni yang makin lama makin menjauh darinya. Sesaat Jayden terdiam, entahlah, kini hati dan otaknya mulai berkecamuk. Seperti memiliki pemikiran yang berbeda tentang Gianni. Puas menatap tempat kosong setelah Gianni tidak terlihat lagi, Jayden kembali melihat ke televisi dan sialnya acara di dalam sana malah sedang menunjukkan adegan mesra sepasang kekasih. "Sit," umpat Jayden. Dengan gerakan yang sangat cepat sekali dia menekan tombol remote dan mematikan televisi tersebut. Malam pun bergulir. Hari ini pun rasanya cepat sekali berlalu hingga akhirnya malam tiba dan Gianni mulai bersiap untuk menghadiri acara makan malam undangan Nyonya Lily. Gianni yang sudah menyiapkan acara ini dari jauh-jauh hari tentu tampil dengan semaksimal mungkin. Dia pun mengenakan gaun merah marun yang dibelikan oleh Mama Nadine. Bagian punggungnya yang terbuka lengkap dengan rambut yang terurai indah membuatnya terlihat sangat anggun dan seksi. "Jay, bantu aku," ucap Gianni. Dia berlari mendatangi pria itu yang sedang berada di dalam kamar. Saat itu pintu kamar Jayden tidak tertutup jadi dia bisa mendengar meski Gianni belum masuk ke dalam kamarnya. Tapi Jayden tidak beranjak, tetap duduk di kursi kerjanya sampai Gianni masuk sendiri ke dalam kamar. "Bantu aku untuk memakai baju ini," pinta Gianni. Namun Jayden malah tidak menjawab apapun,
hanya menatap Gianni dengan tatapannya yang tajam. Penampilan Gianni terlalu estegaksi. Jay, kenapa malah diam saja? Aku tidak bisa memasang pengait yang ada di punggungku, tolong ya. Pinta Gianni sekali lagi, dia bahkan langsung bergerak untuk memunggungi pria ini dan merapikan rambutnya agar terurai ke depan. Hingga bentuk punggungnya yang sempurna jadi mampu Jaden lihat dengan jelas. Apa tidak ada baju lain yang bisa kamu pakai untuk acara makan malam ini? Tanya Jaden, entah kenapa pula dia sampai menanyakan pertanyaan seperti ini. Padahal harusnya dia tidak peduli, terserah Gianni mau memakai baju yang seperti apa. Bahkan terserah Gianni jika ingin mempermalukan diri sendiri dalam acara makan malam tersebut. Tapi entah kenapa dia malah mengajukan pertanyaan itu. Aku memang sengaja membeli baju ini untuk hadir di acara makan malam itu. Aku tidak mau pakai baju yang lain. Jawab Gianni jujur. Sementara lidah Jaden rasanya gatal sekali untuk bicara melarang, tapi sadar dia tidak punya hak. Mundur, kata Jaden, dia malas berdiri dari kursi kerjanya, jadi Gianni mundur hingga berada di antara kedua kaki Jaden yang terbuka. Jaden lantas mengaitkan satu persatu pengait tersebut hingga terpasang dengan sempurna. Dilihat dari belakang sini saja Gianni terlihat cantik sekali. Sudah selesai ya. Terima kasih, ucap Gianni. Dia juga memposisikan rambutnya kembali ke belakang dan menutupi sebagian punggungnya. Aku akan pergi sekarang, timpal Gianni pula, tapi belum sempat beranjak selangkah pun. Jaden sudah lebih dulu menarik tubuhnya hingga terduduk di atas pangkuan pria itu. Lipstikmu terlalu tebal, ucap Jaden. Lalu dia hapus menggunakan bib 1R-nya.